Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya kemarin kita membahas terkait adab batiniyah dalam berdoa, gitu Jay. Nah, ini kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan sesuatu yang paling sering membuat seseorang terdorong untuk berdoa. Padahal dorongan doa itu kemarin apa? Perintah Allah, atau dorongan doa adalah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, alias dorongannya itu Allah. Jangan sampai berdoa itu dorongannya adalah perintah diri sendiri. Karena saya butuh itu maka saya berdoa. Kalau begitu caranya, begitu dikasih biasanya kita langsung akan lupa. Lama tidak dikasih minal mutungin. Maka yang paling ideal adalah orang berdoa itu dorongannya karena didorong oleh Allah bernama ibadah, bernama taat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sehingga pembahasan pada kali ini adalah terkait masalah hal-hal yang paling sering mendorong diri kita untuk berdoa. Beliau penulis kitab ini sangat faham ideal, yang paling ideal adalah berdoa terkait sesuatu yang paling abadi. Namun jujur atau tidak jujur, diri kita ini kadang-kadang berdoa untuk sesuatu yang sangat sebentar, yakni dunia. Maka kemudian disok terapi dengan bahasa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. La tastaghrib, jangan engkau kagetan, jangan engkau heran. Kalau dalam bahasa Inggris the gumunan. La tastaghrib, ojo gumunan sapa sira, ojo kagetan sapa sira. Wuku al aqdari ing tumibone pira-pira kekeruan, terjadinya beberapa hal yang tidak mengenakkan. Madumta selagine ana sapa sira, ana iku fiddari ing dalem fi hadidari ing dalem ikilah dunya. Jangan engkau kagetan terhadap terjadinya sesuatu yang keruh sepanjang kau masih di dunia. Kenapa demikian? Fa innaha krana sak temene halidar atau dunia. Langsung bahasa Indonesia mohon kesane cepet. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun atiha. Karena dunia itu pasti akan mengeluarkan atau menterjadikan sesuatu yang layak untuk terjadi di dunia. Dan dunia ini pasti selalu dengan sifatnya, yakni selalu ada kekeruan, kekacauan dan sebagainya. Oleh karena itu tidak usah kaget, karena memang itulah sifat dunia. Panjenengan kok pingin punya anak atau putu sing ora nangis blas, gampang. Carane ganti boneka mawon. Jenenge anak yo nangis aneh-aneh. Nggih napa mboten? Oh, anak kok nangis terus, lah dadi wong tuwa apa piye? Itulah namanya dunia. Bapak panjenengan kepingin kok punya istri sing blas ora tau merengut, sedina-dina blas ora tau merengut, gampang. Kalih patung mawon. Namanya istri itu ya ada romantikanya, insyaallah. Ada romantikanya yakni merengut. Ibu kalau kepingin punya suami yang rezekinya lancar terus, Masya Allah gampil bu. Carane niku kulkas sing tenggerian niku ganti mesin ATM. Maksudnya orang mungkin lancar terus, mboten mungkin. Karena itulah dunia. Dan dunia ini akan selalu sesuai sifat aslinya. Panjenengan ngurmati masjid kok kabeh setuju kabeh? Orang mungkin. Mesti ono 2 panitia, minimal 2. Panitia pelaksana dan panitia pemaitur. Dan yang lebih banyak panitia pemaitur. Alhamdulillah. Itulah dunia.
Lho nek jenengan pengen berjuang tapi sing ndak ada halangan, sinten panjenengan niku? Wong Kanjeng Nabi lho. Ana sing ngalang-alangi, napa milih panjenengan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itulah dunia. Maka lantas tagrib. Ojo kaget. Tidak usah kaget. Kemudian misalkan pengen kok awak sehat terus, sing ora tau loro, wis pokoke ora tau pengen mumet, ora tau pengen sesek, ora tau pengen sakit meripat, pokoknya sehat terus. Jawabannya tidak mungkin. Ada sih kemungkinan satu. Siapa itu yang tidak pernah sakit sama sekali? Di dalam riwayat kehidupannya sama sekali tidak pernah sakit, sedikit pun tidak pernah sakit. Siapa itu? Fir'aun. Lah apa mirip apa pripun? Fir'aun itu dalam sejarahnya tidak pernah sakit. Saya penasaran, apa betul itu yang saya baca? Ternyata begitu saya sampai Mesir di museumnya Fir'aun, saya tanya sama guide-nya, iya sama, betul, informasinya betul, memang beliau tidak pernah sakit, sehingga akhirnya ngaku sebagai Tuhan. Saya khawatir mau jenengan. Wis toh, makanya loro itulah dunia. Wis ngono kuwi dunia. Apalagi sing pengen urip lama begitu, pengen umur panjang 500 tahun, meh ngopo 500 tahun. Sing kasih putu wis dadi simbah jenengan tesih urip, meh ngopo niku. Maka yang namanya dunia wis gitulah. Ada yang kadang sudah sepuh gitu, ternyata yang mati malah anaknya dulu. Gitu mboten. Ada sing anak wis meh siap-siap mati, ternyata malah pamannya dulu. Sing wingi wis muntup-muntup, sing lara, sing kaya-kaya malaikat Israel wis garek ngenteni. Lho malah sing sehat malah mati riyen. Ya saksukan. Itulah dunia. Maka latas tagrib. Ojo gumunan. Apalagi kalau sudah mikir perkara-perkara yang lebih besar dari sekedar keluarga. Luwih-luwih nek pikiran politik wis ngoten iso. Tiwas ngene jebule wong ngono. Oleh karena itu latas tagrib. Ojo gumunan. Bahkan lebih tepatnya ojo mlebu mingat. Jangan masuk ke dalam hati. Saya ini sempat pernah agak pripun yo di dalam hadis dan beberapa hadis. Kayak macam misalkan Rasulullah SAW itu berkata, la yu'minu ahadukum, tidak dinilai beriman salah satu di antara kalian semua sebelum Allah dan Rasulullah dicintai lebih dari apapun. Apakah lebih dari keluarga? Iya, lebih dari keluarga. Apakah lebih dari diri sendiri? Iya. Apalagi lebih dari dunia? Harus. Kayaknya Rasulullah itu egois. Bukan Rasulullah egois. Rasulullah itu adanya hari-harinya memikirke umatnya pengen selamat. Bagaimana agar umatnya selamat? Jangan kepikir dunia. Jangan terlalu mencintai dunia. Maka agar orang tidak mencintai dunia dan mencintai sesuatu yang pasti tepat, yakni Allah, sempurna sebagai manusia yakni Rasulullah. Ini adalah upaya Rasulullah agar umatnya selamat, bukan egois. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak kecepatan keterangan saya ya? Enggak ya? Cetolah. Itulah dunia. Jadi mulai hari ini kalau ngelihat anak atau putu nangis, jenengan jawabannya kuwi ya dunya ya kuwi. Gampang simpel. Bojo merengut ya wis jenengane dunya wis ngono kuwi. Pengen sing ora merengut ya karo widodari. Mung syaratnya setunggal napa? Nah. Ngoten. Kepengen suami sing rezekine lancar terus mboten mungkin. Itu perkara mustahil. Karena dunia ini hanya akan mengeluarkan yang sesuai sifatnya, yakni mulak-waliknya keruh. Sallallahu alaihi Muhammad. La tastagrib wuqu'al aqdar. Jangan engkau kaget ketika terjadinya sesuatu yang keruh. Madum tafi hadidar, sepanjang engkau masih ada di dunia. Apa hubungannya dengan adab berdoa kemarin? Agar perkara-perkara dunia ini tidak usah terlalu kau bateki untuk menjadi dorongan doa. Umumnya kita itu utang akeh terus ndonga. Begitu lunas ngono kuwi memang modele lho konangan. Terus piye pendonga meneh utang meneh ngono.
Masya Allah. Simpelnya ya memang begitulah dunia. Oleh karena itu sepakat ya, baik Rasulullah maupun kemudian Khulafaur Rasyidin itu semuanya kalau terhadap dunia itu benar-benar sangat menilai rendah, sangat menilai rendah, benar-benar lantas takrim. Lah setelah jenengan tahu bahwa dunia itu nilainya rendah, kira-kira nek ditawari mobil mana itu mau atau tidak? Mau. Jendablek kan ya. Ya termasuk kula Bang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan setiap perkara dunia apapun yang selain Allah sebenarnya itu bukan ada, tapi dia diadakan. Betul atau tidak? Seluruh bumi langit seisinya, dunia dan seluruh yang terjadi itu bukan benar-benar ada, tapi diadakan. Kalau diadakan berarti sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Begitu. Maka kok ana wong termasuk nama baik itu ya juga diadakan oleh Allah. Yang suatu waktu juga bisa ditiadakan. Bahkan nek ana wong dinyek sithik kok lara atine tenanan. Padahal jelas kalau bahasa Al-Qur'an itu gimana bahasanya? Ada sekian banyak redaksi. Innamal hayatud dunya laghun wa la'ib. Ada la'ib dulu baru lahun. Pokoknya ada sekian banyak redaksi. Intinya adalah isinya apa? Senda gurau dan main-main. Main-main. Lah yang jenengane main-main itu kata Syekh Cilik ini, kok main-main itu kan sesuatu yang dipermainkan tanpa masuk ke dalam hati. Betul atau tidak? Kita kalau ngelihat anak kecil main-main gimana sih? Suara itu rapatnya melok. Cara nangis habis itu ya langsung bungah maneh kan. Lah kok ada orang dinyek sithik kok lorone tenanan jero banget. Jelas nyalai fitrah. Wong kon main-main kok serius men. Ana wong paling kehilangan duit dan sebagainya. Loro atine ora rampung-rampung. Hah? Ngiling-ngilingi terus wae. Jelas ini nyalai fitrah. Wong dunya isine main-main kok serius men, ya lara dhewe. Ya, ini nek dibahas ki rasane ki gurih banget nggih. Kalau dibahas rasanya apa? Gurih, enteng banget. Ini ngajinya enteng atau berat ini? Enteng. Enteng. Sing berat nomornya. Tapi berat itu penting agar kita melibatkan Allah yang Maha Kuat. Sebab kita ini tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali lagi ke tema. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadid dar. Jangan engkau kaget terjadinya permasalahan sepanjang engkau masih hidup di dunia. Namanya juga manusia ya pasti diselimuti masalah. Kalau diselimuti wijen itu namanya apa kemarin? Nek kelopon. Klepon. Lah jenengan niku manusa klepon apa onde-onde? Manusa ya wajar nek ana masalah, biasa mawon. Dadi nek dong pas ngobrol suami istri iki lho ngene piye to? Ya manusa jenenge. Lho ya nek ora ana masalah ya jenengane onde-onde mau klepon. Biasa mawon. Ya Allah. Ya kalau biasa terus habis itu kita pikir bareng-bareng tafakur ya. Sebenarnya apapun yang terjadi pada diri manusia, kita semuanya ini nyaris semuanya juga sudah pernah terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah pernah punya uang banyak, kita pun pernah punya. Mung bedane nek Rasulullah pas punya uang banyak adalah digunakan untuk ibadah. Nek kita kadang-kadang ya digunakan untuk sing aneh-aneh. Pada saat Rasulullah tidak punya, pernah pada saat beliau di Sy'ab
saat diboikot. Awal-awal perjuangan di Makkah diboikot Bani Hashim, ya, sama Bani Abdul Thalib itu diboikot di belakang bukit, tidak boleh mengadakan jual beli, tidak boleh terjadi pernikahan. Itu bukan hanya sebulan 2 bulan, 3 tahun nyaris. Sampai para sahabat itu makan saja bingung. Makannya ada pakai dedaunan dan sebagainya. Ada malahkan wakilan di Suyuti itu menyebutkan sampai benar-benar tidak ada yang dimakan, sampai sisa-sisa kotor-kotor dan sebagainya pun sing kena dipangan. Ya Allah. Rasulullah sendiri mengganjal perutnya menggunakan apa? Batu. Jadi nek seneng ning nglakoni sunah-sunah ya sing sunah kuwi orang dilakoni niku. Mung ketok ora pas ana weteng gedhe kok diganjel nganggo watu ya. Masya Allah. Nah, kalau kita mau tafakuri, setiap kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah itu selalu menjadi ibadah. Rasulullah dinya ya jadi ibadah, Rasulullah dipuji ya menjadi ibadah. Ya, dipuji dikembalikan kepada Allah, dihina Rasulullah itu sabar. Dipuji beliau bersyukur, syukurnya kepada Allah, dihina beliau sabar. Pas tidak punya ya beliau jadi ibadah, pas punya beliau jadi ibadah, pas di atas beliau jadi ibadah. Nah, diri kita pun sama. Ya terjadinya ya kadang susah, kadang seneng, mung tidak selalu jadi ibadah. Kadang-kadang melipir jadi dosa. Itu tok bedane. Dadi ora akeh bedane sebenarnya. Kembali lagi ke tema. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadidar. Jangan engkau kaget terjadinya kekeruan-kekeruan atau permasalahan-permasalahan madum tafi hadidar sepanjang engkau masih ada di dunia. Tidak usah kaget-kaget banget. Kalau jenengan menginginkan sesuatu yang benar ideal, kabeh mukmin kabeh, ora ana wong kafir, ora ana wong munafik, sinten panjenengan wong zaman Kanjeng Nabi lho enten. Ya itulah dunia. Justru itu lahan ibadah. Itulah dunia. Yang namanya dunia itu ya nek di sini disebutkan manusia itu harus memiliki sesuatu yang akhirnya dia harus mau tidak mau menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah untuk latihan. Sebenarnya idealnya seperti kemarin itu, tanpa didorong oleh perkara dunia, orang sudah berdoa karena dorongan doa adalah ibadah. Nah ini sebenarnya rodok dilarang berdoa itu dorongannya karena sebuah kejadian. Mung kepepet yang pepet ya ora apa-apa timbang ora blas. Misalkan begini, suami istri tidak punya masalah apa, yo sidone tekan gone anak, dilelah tuh masalah. Ada yang suami istri sudah solih-solihah, anak solih-solihah, tapi kan ora tau ndek duit, yo no. Ana meneh suami istri solih-solihah, anak solih-solihah, duit oke, mau utange luwe, mumet juga. Ana meneh suami istri solih-solihah, anak solih-solihah, duit oke, ora duwe utang, mung dilelah rapat yo sehat. Di dunia ada suami istri solih-solihah yo sehat, ora duwe utang, duite oke, mung dilelah duit tangga tuh unik banget. Unik wis pokoke, unik wis. Pokoke unik. Ana sing tanggane banek bener baik, tapi begitu tempat sampai di tempat kerja itu Masya Allah butuh dimong wong akeh. Aneh-aneh ada saja. Kalau itu terjadi dan hari ini sudah ngaji, katakan itulah dunia. Gak usah kaget. Simpel kan ngajinya? Simpel. Itulah dunia. Wis koyone wis beres kabeh, wis beres. Ternyata ya enggak ada beresnya. Ada yang menyebutkan ya, di sini nek bahasa dalam ayat Al-Qur'an tadi, qala Allah Ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khairi apa? Fitnah.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dan keburukan semuanya itu adalah fitnah, itu artinya untuk menguji. Kalau dalam bahasa sing jenengan paham ya, ini kan kemarin saya benar-benar bukan sekedar husnudzon lah, meyakini nek jenengan niku wajah-wajah sebelum tidur membaca surah Al-Mulk nggih. Surah apa? Al-Ikhlas. Al-Mulk. Itu alladzi khalaqal mauta wal hayata, terus liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi setiap kejadian itu cuman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngayak ke apa bahasa di sini? Nyaring ya. Mana yang gabah kosong, mana yang gabah mentas berisi. Begitu diayak sidik pakai sebuah permasalahan kok ternyata kita melompong. Orang no dikiri. Kosong, ndak ada, ora dadi sedekah, ora dadi sujud dan sebagainya. Begitu kena permasalahan kok mau itu kono kene dan sebagainya. Kosong itu imannya. Ya sudah, berarti kita bukan manusia terpilih. Ya, bahasane iman itu ada sing asli sama sing imitasi, Pak. Imitasi nek digosok sithik terus napa? Hilang kan? Nek imitasi, kalau masih asli, tambah gitu. Jadi jenengan nek dong pas lagi Pak Bu rahmati paidu kali garwan niku kok tambah tambah kalap jelas imane imitasi. Tapi kok tambah eling karo Gusti Allah, tambah istighfar ya Allah. Di bojo ya Allah ya niku jika ngono ya Allah, alhamdulillah Engkau masih memberikan kepadaku PR dan perjalanan ibadah ini masih terus berjalan. Alhamdulillah, bengi ditungani ya, awan terus kemudian dinafkahi dan sebagainya. Itu berarti imannya iman apa? Asli. Saya ngelihat di sini asli semua. Amin. Insyaallah. Ya ibu-ibu barangkali nek dong pas ngerti aib koncone apa sedulure atau siapa begitu, teman atau tetangga gitu. Terus kemudian ana sing takon. Jane kayak piye to? Jenengan ngerti. Kira-kira nek meneng ngeten kuat napa mboten? Tetep meriang nek meneng. Gatel dan sebagainya. Penasaran katanya. Iya. Disitulah kita digosok. Liyabluwakum ayyukum. Saya sendiri sering digosok dengan seperti itu. Ya ono ya ngaji tasawuf dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang ketemu sama orang-orang yang dengan beda madhab, beda manhaj, rasanya dinyet terus. Terus kemudian saya masih mau membalas, masih mau mendebat, kayak imitasi ya. Secara kira wis. Tungoni guys. Mungkin iso ngomong sing ora-ora karena ngeleh jajal siswa tak kirimi beras apa. Ya kan ngoten to. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan itulah akhlak para kekasih Allah. Akhlak para kekasih Allah itu nek kelas-kelas kita yo wali, ini wali murid lah. Wali santri nek dhewe niku. Wali murid ya. Nek para wali yang sesungguhnya Sayyid Ali Zainal Abidin itu ya Masya Allah. Kemudian cucu-cucu Rasulullah begitulah, banyak juga sekali contohnya. Terus kemudian kalau di Mekah yang baru-baru ini yang belum lama ini meninggal ada Sayyid Muhammad begitu ya. Beliau itu ada orang nulis buku ya. Nulis buku ini saya cerita ini dapat langsung dari murid beliau. Nulis buku sing isinya menghabisi nama baik beliau dengan faham-fahamnya yang kata penulis ini sesat. Istilahnya cahnom lah sing nulis. Dan kemudian ini diterbitkan secara massal nyaris sampailah ke tangan beliau Sayyid Muhammad. Ya, dijelek-jelekan dan sebagainya. Langsung beliau kemudian bilang sama santri, yuk kita datangi, coba cari itu siapa. Datang. Dikira mau dijak debat kok dihabisi kok rasanya ngenyek teman dengan, padahal beliau kan pakarnya pakar Sayyid Muhammad. Kalau sekarang putranya Sayyid Ahmad.
Singkat cerita, bilang sama santri udah ketemu alamatnya itu orang yang menghabisi, yang nulis buku, dan bukunya itu untuk ngelek-elek ini, sak ngelek-ngelek sak pahami, ngelek-elek pondok, ngelek-elek muridnya dan sebagainya, itu disebar nyaris di seluruh negara. Surat didatangi, beliau itu sambil bawa maaf uang mungkin 1 koper, dirangkul, matur nuwun, terima kasih. Engkau, nek bahasa saya, engkau telah ngerewangi ngurangi dosa-dosaku. Ini saya mungkin lagi dipersiapkan oleh Allah, diresiki karo Gusti Allah lewat sampean. Sebagai bentuk terima kasihku ini tolong diterima, duit sak koper. Nek dhewe kan mungkin koper kosong ditutukke to. Masyaallah. Masyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La tastaghribu al aqdar man dumta fi hadidar. Ini simple banget teorinya, tapi mungkin prakteknya benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Membutuhkan pertolongan Allah. La tastaghrib, kau jangan kagetan. Muku al aqdar terhadap terjadinya kekeruan sepanjang masih di dunia ini semono-ngono kuwi. Masya Allah. Madum tafi hadidar, sepanjang kau masih ada di dunia. Karena dunia ini hanya akan mengeluarkan sesuatu yang memang asli menjadi sifatnya. Sifat dunia itu serba sementara. Demikian pula pada saat kita lagi susah, itu pun sementara. Kalau dalam bahasa Imam Syafi'i adalah gimana bahasanya? Kau jangan menilai kesusahan yang sedang terjadi pada dirimu itu abadi, enggak. Itu tidak abadi, sebagaimana tidak abadinya kesenangan. Ada satu mazhab yang menyebutkan bahwa penderitaan tiada akhir. Bukan mazhab Imam Syafi'i. Namanya mazhab cut pakai. Jadi ini ya, penderitaan tiada. Jadi akhirnya kita ya santai saja, karena dunia ini adalah dunia, bukan neraka yang kalau kadang susah tidak akan senang lagi. Dunia juga bukan surga yang kalau kadang senang tidak akan susah lagi. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Ya wis piye pencarane dadi ibadah, senang dadi ibadah, susah dadi ibadah. Shallallahu alaihi Muhammad. Pun niku itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Silakan monggo. Nih nanti sebelum saya tambahi barangkali ada yang mau disampaikan. Sudah stop ya. Stop banget. Pada mendengar itu. Sudah aku tok ini. Insyaallah. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Biasanya Pak Ketua Postam langsung Pak. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kaitannya antara doa kita ini dengan dikabulkan doa kita ini dengan takdir yang sudah Allah tentukan? Kalau ada, lalu di mana kuasanya Allah, kan Allah menakdirkan kita. Kayaknya Allah bisa setir nih dengan doa kita. Kalau tidak ada, lalu ngapain kita berdoa? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi barangkali silakan sekalian. Ibu-ibu. Oh, monggo. Saya mau tanya bagaimana kita cara berdoa kesannya orangnya dari Gusti Allah gitu. Nggih. Nggih. Terima kasih. Ada lagi? Ibu-ibu, bagaimana agar suami rezekinya lancar terus? Jawabannya tidak mungkin. Itulah dunia. Insyaallah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simpelnya, kalau kaitannya tentang takdir, sebenarnya kalau kita bahas secara ilmiah itu banyak sekali madhab di situ itu. Namun yang paling mudah dipahami sebagaimana yang sudah pernah saya bahas,
bahwa kalau dalam bahasa Al-Qur'an adalah yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berkuasa untuk menghapus apa yang telah Dia tulis atau tetap menetapkan yang Beliau tulis, yang Allah tulis. Kuasa-kuasa Allah. Lalu kemudian posisi kita bagaimana kalau semuanya sudah ditulis? Posisi kita itu tidak tahu ke depan seperti apa. Maka bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya kita tinggal mengikuti syariatnya. Syariatnya kita suruh usaha ya usaha, syariatnya kita suruh doa ya berdoa sebagai bentuk ibadah. Hasilnya seperti apa ya sesuai yang ditulis di sana. Loh, bisa tidak dihapus? Ya bisa, kuasa Allah. Lah berarti sing menghapus siapa? Dari kemarin sudah bolak-balik saya sampaikan. Sekali lagi ya saya bahas kali ini ya, insya Allah masih ingat ya. Jadi takdir bisa dirubah atau tidak? Sing jawab sing tegas, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bakal bisa. Wong itu urusannya Gusti Allah. Karena urusan siapa? Maka tidak bisa dirubah. Jadi bisa dirubah atau tidak? Berarti wis kelingan. Bisa dirubah kalau yang ngerubah Allah. Kalau yang ngerubah Allah ya bisa. Kalau yang ngerubah manusia tidak bisa. Lalu kita manusia ngapain? Ngikuti programnya Allah. Allah punya program sedekah kita lakukan. Lalu yang ngerubah takdirnya, tadinya mau kena bala jadi tidak kena, itu Allah yang ngerubah. Kita ikuti program aja. Programnya bernama syariat. Siapa orang man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa ayyumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa orang pengen panjang umurnya silaturahim. Saya tanya, yang silaturahim siapa? Manusia. Yang manjangin umur siapa? Posisinya masing-masing. Kita tinggal ngikuti aja programnya Allah. Understand? Jadi tidak bisa disetir Allah itu. Kita ini cuma ngikuti program. Karena kita tidak tahu maka kita ngikuti programnya aja. Ngikuti programnya aja. Namun demikian kalau kemudian kita kejar lagi pertanyaan itu, berarti kalau kita selalu mengikuti perintahnya Allah terus kemudian Allah manut dengan apa yang kita mau, berarti Allah bisa disetir. Bukan begitu. Kuasa-kuasa Allah. Maka dulu ada orang yang beribadah 500 tahun pas mau masuk surga, ya, pas mau masuk ditanya ini jangan masuk surga kenapa? Kata malaikat, dia berkata ini karena memang ibadahku 500 tahun. Coba saya tanyakan. Ternyata di hadapan Allah ibadah 500 tahun bukan hanya doa sehari 2 hari nih. Ibadah 500 tahun untuk membeli nikmat 1 biji mata saja tidak cukup. Apalagi mau membeli surga. Nah, terus kita masuk surga birahmatillah, dengan rahmatnya. Lalu kita ngapain melakukan kebaikan? Nah, ingat rahmat Allah itu wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya kepada orang yang berbuat baik. Maka tugas kita cuma berbuat baik biar dekat dengan rahmat. Lah kalau sudah dirahmati Allah, jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja bisa dikasihkan. Tapi kita berharap, bukan memastikan. Posisi memastikan itu sudah di atas. Posisi kita adalah berharap sambil mengikuti program-programnya Allah. Understand? Cetak wela-wela. Lalu bagaimana agar berdoa tidak nyetir Allah? Berdoalah karena sebagai ibadah. Maka Rasulullah berkata, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya ya ibadah. Kalau doa intinya adalah dorongan diri karena saya butuh ini ya Allah, begitu habis dikasih lupa, lama tidak dikasih mutung. Maka dorongan doa adalah ibadah. Ibadah itu persis seperti nafas itu. Tiap dino ndonga. Pada sholat doa dan sebagainya sebagai ibadah. Cetak wela-wela. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ada pertanyaan. Ini ada. Iya, monggo. Yang bilang ke saya itu, Pak Ustaz,
saya mau bertanya. Saya seorang janda mempunyai 2 anak. Ini ku tanyanya paling kalih panjenengan paling nek niku. Tanya ke saya, tapi saya tidak bisa jawab. Saya tanyakan kepada Ustaz. Oh gitu. Ndak, ini tetap karo jenengan ini pertanyaannya. Dilanjutkan nggak tadi? Ya silakan lanjutkan. Ustaz, saya seorang janda punya 2 anak. Iya. Pada saat ayahnya masih ada, anak saya itu penurut. Tapi saat ini anak saya itu semuanya bandel dan tidak bisa terlepas dari HP setiap hari. Adakah doa yang menjauhkan anak-anak dari HP? Ini bisa nih guyu kertas nonton. Kasusnya podo. Tidak harus menjadi janda untuk memiliki kemumetan seperti itu, tidak harus jadi janda. Sing punya suami saja bingung ngurus anak kok HP-nan terus. Jawabannya simpel Pak, tungoni bengi isu-isu pondok selesai. Lo betul atau tidak? Ya, betul, itu mesti bener niku. Dongo itu sebagai kewajiban kita berdoa. Ikhtiarnya yang paling gampang adalah cari lingkungan yang tidak ber-HP. Di mana itu? Ya di pondok. Hanya di pondok sing tidak ber-HP, betul atau tidak? Apa niku? Simpel tuh. Mungkin lah sih memang seperti itu tuh. Lihat kecopi tanglet Pak Abjan putrane begitu mondok teng mrikuan pun mboten HP nanti rampung urusan. Rampung. Intinya di pondok kita tadi. Ya ditungoni riyen. Masalahnya masalah kejandanya tadi. Oh iya. Saya juga curiga itu. Nanti ujung-ujungnya apakah dia mau dilindungi gitu lah. Maksudnya itu minta bapak. Supaya bisa Iya. Sebenarnya saya berharap ada tambahannya tadi Pak. Adakah yang berkenan menjadi imam saya? Masya Allah. Ya yang kemarin yang berdoa pengen 4 belum hasil itu loh. Masya Allah. Gitu ya. Ada yang lain, monggo ibu-ibu yang mau bertanya Bu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan materi, jangan dipaksa. Saya lanjutkan materinya dan kadung dilanjut biasanya nanti selesai jam 12. Ya, siap. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi di tema ini barangkali saya tambahi sedikit ya, bahwa begitulah isi dunia Bapak Ibu rahimahullah. Oleh karena itu dia mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Oleh karena itu yo nek dong pas seneng yo seneng banget, nek dong pas susah mboten susah banget. Karena ini dunia bukan surga, bukan neraka yang abadi, bukan. Ini benar-benar sifatnya sementara. Justru yang paling kita pikirkan nek susah piye pen memproduksi amal soleh, nek seneng bagaimana agar memproduksi amal soleh. Sebab ini buat bekal kehidupan yang panjang. Kita tuh kan umur paling pol 60, 70, 80, 90 sudah juara kan? Sudah juara. Lah umur yang cuman 80-an tahun ini adalah umur untuk mencari bekal bagi hidup di akhirat yang miliatan triliun miliar triliun miliar miliar triliun triliun miliar miliar triliun triliun miliar triliun miliar miliar triliun miliar triliun miliar triliun miliar urung tahun ning ngisuk alias apa golek ini mung sementen nggo gawe umur sing panjang. Maka konyol kalau kita nek susah ora dadi ibadah, nek seneng ora dadi ibadah, ini konyol niku. Mataul jangan sampai tertipu. Seneng yo pen dadi ibadah, jangan sampai tertipu dengan kesenangan. Susah yo pen dadi ibadah, jangan sampai tertipu dengan kesusahan. Maka ibu-ibu, saya cuman pesen. Ya, hari ini kan kadang seneng yo kudu nyetatus sing nganti kaya lali ngono kae. Kadang susah yo kadang-kadang statusnya sing wah sing ora-ora mboten usah sing kados niku. Iman wekdale ah. Iman. Yes.
biasa mawon, biasa mawon, biasa saja. Itulah dunia. Bahkan kalau harus berambisi itu pun iman-iman. Khawatirnya sesuatu yang pokok nanti jadi tidak pokok gara-gara mengambisikan itu. Nah, bahkan kalau dunia yang dalam arti harta, ya dunia dalam arti harta, Rasulullah malah manti-mantinya tenanan niku. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha, kata Rasulullah. Dunia itu dilaknat dan dilaknat pula seluruh isinya. Nek sing ngerti dilaknat pengen tambah omah, tak mikir tuh. Mobil rasanya pengen tapi piye itu. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wa mawalahu, dan kecuali pula harta dunia yang dijadikan fasilitas untuk ibadah, lah itu tidak dilaknat. Itu insya Allah aman. Dan saya yakin dunia panjenengan itu insya Allah buat sarana ibadah semua. Mong tak cek tetep kudu dicek, aja amin tok. Panjenengan duwe Pajero karo Avanza. Terus kemudian tonggone sing loro meh nyilih, sing disilih sing pundi? Nah, kan dicek ta niki. Sing pundi sing disilihke? Pajeronya. Hah? Itu harus dicek, itu harus dicek. Oh, amin tok gampang lah. Tetep sing disilihke sing pundi? Nek kula yakin sing disilihke tetep, malah kadang disewake angkot no. Parah kan. Ya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu ayo bareng-bareng, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selalu minta tolong. Wal alim wal muta'alim, nomor 3 dan nomor 4 semuanya dilaknat kecuali orang yang terus belajar mengajar. Maka kalau panjenengan sulit terus-terusan untuk beribadah, sulit juga untuk menjadikan segala dunia ini sebagai fasilitas ibadah, kok kangelan, maka nomor 3 nomor 4 niki pilihan yang lumayan mudah, yakni selalu menjadi orang yang mencari ilmu terus-terusan dan mengajarkan ilmu. Ini lebih simpel ini. Lebih simpel. Wis pokoknya aja tinggal ngaji ngeten mawon. Alhamdulillah. Dan bukan hanya jenengan tok sih jelas ini pengen ngaji. Wong yen ora ngaji kelingan iki wis mambu apa. Betul atau tidak? Tapi sing nom-nom niku lho. Jenengan kan punya putra yang ada di kuliah di mana, kota mana. Mbok ditakoni, aja ukur kos nang ndi wis mangan burung. Ya niku penting, tapi ditanyai di daerah situ deket masjid ndak, ada ngaji ndak, rutin ndak, sama ndak. Engko barang dadi terus kemudian seneng karo bocah wedok, ternyata bocah non muslim baru pusing. Salah sendiri, tidak preventif dari awal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ditanyakan. Ketika kita sudah tahu bahwa ternyata mencari ilmu itu penting, minimal menggaransi agar kita tidak dilaknat, ya jangan kita tok putra putri terus kemudian mantu pindah kemana? Bogor atau ke Bandung atau ke Jawa Timur, tanya dekat masjid ndak, ada ngaji ndak, ngajinya rutin ndak, kamu ikut enggak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini mumpung ketemu rodok nyeneni sithik nek sing terakhir niki. Karena hari akhir-akhir ini gitu saya sering sekali kedatangan orang tua sing wis kadung nangis habis-habisan gara-gara nih anak itu, ya Allah, ini anak saya sampai mau murtad. Lah jenengan kuliah jurusannya jurusan teknik. Lah selama ini kon ngaji, lah itu yang saya lupa. Lah jangankan sampai keluar dari agama Islam, wong beda karo wong tua nih mon jenengan pusing kok. Betul atau tidak? Oleh karena itu ditanyai ketika punya anak mantu mau pindah, mau domisili di mana, mau belajar di mana, tanyai dekat masjid enggak, ada kajian enggak, rutin enggak, siapa ustadznya, bapak pengen tahu ustadznya siapa, nek perlu jenengan tahu itu ustadznya itu sanadnya dari siapa, gurunya sebenarnya enggak nanti yo bahaya koyo sing nang Bandung wingi kae. Ditanyai gitu.
terutama bapak-bapak, karena bapak-bapak ini yang nanggung jawab semuanya di akhirat. Di dalam Qudril Jin itu ada satu hadis yang mengibaratkan seseorang suami ketika sudah masuk ke alam akhirat, maka itu istri, ya tepatnya sih di sana bukan istri, tapi istri-istri. Di hadis itu kan ya, aku kan ngepaske. Wong memang redaksinya jamak kok dimufradke kan salah menahan. Robbana gimana? Nek tungone hablana min lah itu kan jamak. Wis aja dimufradke. Nah, itu hadzal rajul ya Rabb, hadzal rajul, wahai Allah, pria ini ya Allah membiarkan aku tidak sholat. Ya Rabb, hadzal rajul, pria ini, pria, bahasanya memang begitu sambil nuding, pria ini ya Allah membiarkan saya tak kenal dengan ayat-ayat. Bapak saya repot. Oleh karena itu sekarang tanyakan, putrane panjenengan domisili di mana? Tanyai sing detail enggak apa-apa. Tapi sambil dikasih uang biar dia nggak tersinggung dan sebagainya. Kasih fasilitas gitu, iki nggo gawe ngaji. Jangan yang buat makan tok, makan niku Masya Allah perkara jaminan. Lah nek hidayah dimohon, diminta, diupayakan. Masya Allah. Kadang-kadang ini kita salah naruh prioritas. Bagian makan, wah, lah pilih kering apa lemu mana, Masya Allah. Tapi bagian ini tuh harus prioritas ini. Kamu kosnya di mana, Dik? Kosnya di sini. Di kos-kosan itu boleh enggak pria masuk? Ya boleh sih. Wah, ya mesti tak golek iki. Ngono to. Kalau itu jenengan punya putri. Kalau sing punya pria kosnya di mana? Dekat masjid enggak? Ada kajian enggak di situ? Kajiannya rutin enggak? Siapa ustadznya? Terus habis itu jenengan cari tahu, oh ternyata ada sanadnya. Bismillah. Minimal jenengan sudah tunaikan itu kewajiban. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki sing terakhir untuk nesu-nesu sithik bener-bener nggih. Siap dinesoni. Ya Allah, karena rotok penting itu, bukan rotok penting sangat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wal alim wal muta'alim. Dalam bahasa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang Fathul Bari, beliau itu mengibaratkan dunia yang dalam hal ini adalah harta itu bagaikan wanita. Kenapalah dunia itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah penunjuknya bukan mudzakkar tapi muannas. Paham ya bahasa ini ya? Yang setahunya nanti muannas itu berarti penunjuknya wanita kan, bukan pria. Berarti dunia itu bagaikan wanita. Bukan hanya sekedar bagaikan wanita, tapi bagaikan wanita yang pelacur. Nah, bagaimana tidak pelacur, dikejar luar biasa, bareng ngono dikekepi, diambungi sesuk isu wis dikekepi wong liya. Sesuk maneh kekepi wong liya maneh. Betul atau tidak? Lah kok kayak gitu, kok menghabiskan 24 jam kita pikiran hati. Ya Allah, itu mataul. Ini kok jadi minal doplongin. Oleh karena itu monggo silahkan cari perkara dunia, tapi sejak awal visinya jelas. Ya Allah, saya cari uang untuk fasilitas ibadah, untuk sang anak mondok, untuk nafkah wajib, untuk saya berikan kepada bapak ibu yang sudah mulai sepuh. Yang jelas gitu penggunaannya. Begitu dapat ya bismillah. Terus ini untuk pondok, ini untuk masjid, ini untuk keluarga, semuanya jadi ibadah. Ini untuk tamu. Alhamdulillah. Semoga rezeki panjenengan lancar dan rezekinya benar-benar digunakan untuk fasilitas napa? Ibadah. Butuh dites lagi ndak? Tadi tes-tesannya Pak Ciru. Udah dites lain. Ndak usah ada tes lagi. Engko akeh sing ora lulus malah. Masya Allah. Pas niki 9:30 kita dari mulai 8:30, sekarang sudah 8:30. Alhamdulillah. Kurang 5 menit buat berdoa. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas salah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat 'ain. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ja'alna ya Allah wa dhurriyyatana ya Allah, jadikan kami dan seluruh keturunan kami ya Allah min ahli ilmi wal khair, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ahlana dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah min ibadikal muti'in, jadi hamba-hamba Engkau yang senantiasa taat takwa kepada Engkau. Min ibadika syakirin, jadi hamba-hamba Engkau yang mudah untuk bersyukur. Min ibadika sabirin, jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau anugerahkan kesabaran kami dalam setiap urusan. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wahlana dan terutama ya Allah keluarga kami, dzurriyyatana putra-putri kami, auladina ya Allah keturunan-keturunan kami, putra-putri kami ya Allah min ahlil Qur'an, min ahli la ilaha illallah, min ahli ilmi, min ahli Qur'an, amilil Qur'an, qari'il Qur'an, hafidil Qur'an, hamilil Qur'an. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah, yang Engkau kabulkan doa-doa kami malam ini. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing, namun dalam bingkai sebagai ibadah kita kepada Allah. Silahkan berdoa.